Tadi Ibu, saya sangat setuju dengan Ibu tadi bahwa mereka memang sering menggunakan ayat-ayat Quran, bahwa dikatakan Quran membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, saya pada kesempatan kali ini juga ingin mengajak Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam harusnya paham bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Ya, jadi yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu bukan Bible yang dipegang orang Kristen sekarang begitu. Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kita sebagai umat Islam nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu jangan sebutan Injil, kita sebut saja itu semuanya Gospel, yang awalnya itu dari kata Godspell. Di sudut saat taman itu ada tempat yang disebut dengan Speaker's Corner. Di tempat itu warga Inggris diperbolehkan berbicara, berdebat, pidato, orasi dan segala macam secara bebas, tidak akan ditangkap polisi. Mau bicara agama boleh, bicara politik boleh, bicara apapun boleh. Yang belakangan 10 tahun belakangan ini, tempat itu sering dipakai untuk berdebat antara berbagai agama. Tetapi yang belakangan ini lebih banyak antara tim Kristen dan tim Islam. Tahun 2018, tahun 2018 awal, saya berkenalan dengan salah satu pemilik channel yang kebetulan dia aktif setiap minggu membuat video debat di sana. Kemudian saya menawarkan diri untuk menjadi penerjemah. Dari situ saya ingin membagikan apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pendakwah Islam, di mana apalagi yang berhadapan langsung dengan misionaris ya. Kritik kristologi saya bagi menjadi 3 bagian penting yang kita harus menguasainya. Pertama itu adalah kritik teks. Di dalam kritik teks kita bisa mendapatkan yang namanya kontradiksi di dalam kitab suci mereka. Kalau kita bisa meyakinkan lawan kita bahwa kitab suci mereka sudah tidak suci karena ada yang palsu, ada yang tidak asli, ada sisipan, ada tambahan dan segala macam, itu sudah poin plus buat kita. Kedua, kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab suci mereka yang mana isinya sebenarnya itu bukan kitab suci, karena itu hanya terjemahan, tetapi terjemahan itu waliyadin, betul Bu ya? Nah, karena masing-masing mempunyai argumen, kemudian ya sudah, ini kepercayaanku, itu kepercayaanmu, ini agamaku, itu agamamu, kita jalan masing-masing. Ya itu boleh-boleh saja. Tetapi saya melihatnya kok kayaknya kurang greget gitu ya. Kurang gregetnya ibaratnya kalau ngelihat orang tinju draw gitu kurang lebihnya. Saya pengennya kalau tinju kita bisa KO mereka gitu. Baik, tanpa banyak pendahuluan, saya ingin memberikan apa itu yang disebut dengan kritik kristologi. Ini saya tidak ambil dari mana-mana, ini saya pelajari sendiri semenjak saya mempelajari ulang Bible, dan juga saya mempunyai pengalaman 2 tahun menerjemahkan video-video debat yang ada di Taman Hyde atau Hyde Park di London, Inggris. Jadi di London itu ada satu taman yang namanya Hyde Park. Di sudut saat taman itu ada tempat yang disebut dengan Speaker's Corner. Di tempat itu warga Inggris diperbolehkan berbicara, berdebat, pidato, orasi dan segala macam secara bebas, tidak akan ditangkap polisi. Mau bicara agama boleh, bicara politik boleh, bicara apapun boleh. Yang belakangan 10 tahun belakangan ini, tempat itu sering dipakai untuk berdebat antara berbagai agama. Tetapi yang belakangan ini lebih banyak antara tim Kristen dan tim Islam. Tahun 2018, tahun 2018 awal, saya berkenalan dengan salah satu pemilik channel yang kebetulan dia aktif setiap minggu membuat video debat di sana.
Kemudian saya menawarkan diri untuk menjadi penerjemah. Akhirnya saya menerjemahkan kurang lebih 100 video, yang mana satu video itu durasi kurang lebih 20 menit. Di situ saya memperoleh banyak pandangan baru mengenai kristologi. Baiklah, dari situ saya ingin membagikan apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pendakwah Islam, di mana apalagi yang berhadapan langsung dengan misionaris-misionaris ya. Kritik kristologi saya bagi menjadi 3 bagian penting yang kita harus menguasainya. Pertama itu adalah kritik teks. Di dalam kritik teks kita bisa mendapatkan yang namanya kontradiksi di dalam kitab suci mereka. Kalau kita bisa meyakinkan lawan kita bahwa kitab suci mereka sudah tidak suci karena ada yang palsu, ada yang tidak asli, ada sisipan, ada tambahan dan segala macam, itu sudah poin plus buat kita. Kedua, kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab suci mereka, yang mana isinya sebenarnya itu bukan kitab suci karena itu hanya terjemahan, tetapi terjemahan itu diterjemahkan dengan cara yang tidak benar, tidak mengikuti standar yang benar, tetapi berlandaskan hanya untuk kepentingan misionaris atau kepentingan penyebaran agama mereka. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menemukan adanya kesalahan tulis di dalam kitab suci mereka. Bagaimana ceritanya dulu, kok bisa PP menghubung-hubungkan dengan perjanjian lama? Ternyata di dalam perjanjian baru, ya, maksud saya penulis-penulis perjanjian baru, penulis 4 gospel, kemudian Paulus, penulis yang lain, ternyata banyak sekali mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Betul Bu? Kira-kira berapa ayat Bu? Ibu tahu yang dikutip? Saya belum sampai ke sana. Belum sampai sana ya Bu ya? Ada 10 Bu? Lebih pasti ya? 100? Kira-kira 100? Ternyata lebih Bapak-Bapak Ibu ya. Hampir 1000 ternyata. Tepatnya 937 ayat yang dikutip dari perjanjian lama, yang ditulis ulang di perjanjian baru, tetapi ditulis dengan tujuan atau dengan maksud untuk menegaskan ketuhanannya Yesus gitu, di dalam perjanjian baru. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu. Dulu awalnya bagaimana, ngambilnya dari sumber mana, terus yang diambil itu sumbernya diakui oleh Yahudi atau tidak gitu ya. Kita mungkin sama-sama tahu bahwa kitab sucinya Yahudi itu disebut dengan Tanakh ya. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah itu secara definisi sempitnya adalah 5 buku Musa yang disebut dengan Pentateuch. Isinya yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini adalah 5 buku yang dianggap ditulis oleh Musa. Walaupun sekarang, zaman sekarang sudah terbukti bahwa ternyata 5 buku itu tidak ditulis oleh Musa. Kemudian dilanjutkan dari kitab Joshua sampai kitab Nabi-Nabi, ditambah lagi dengan kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim atau tulisan-tulisan seperti Kidung Agung, Mazmur, Amsal. Nah, kitab Tanakh yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya tidak pernah berbicara mengenai Yesus, tetapi kejadian-kejadian yang di dalam Tanakh itu ditafsirkan secara sepihak oleh pihak Kristen yang ditujukan hanya untuk satu profil, yaitu Yesus gitu. Bagaimana ceritanya? Awalnya kok cerita-cerita itu bisa diarahkan kepada Yesus gitu. Ternyata dari kitab Yahudi sendiri yang Tanakh itu awalnya memang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, yang menerjemahkan itu 72 rabi-rabi Yahudi
yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di kerajaan Alexandria Mesir pada tahun kurang lebih 270 sebelum Masehi. Yang diterjemahkan hanya Torah, hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah selesai diterjemahkan, kira-kira dari dari abad ke-2 sampai abad Masehi itu diterjemahkan oleh kalangan-kalangan Yahudi di Alexandria Mesir yang ternyata sudah terpapar oleh yang namanya Helenisme dari ajaran paganisme Yunani kuno. Karena beberapa abad sebelum 1 Masehi, Alexandria Mesir itu berada di bawah penjajahan Romawi gitu. Begitu juga dari abad pertama sampai abad kedua ketiga, daerah Palestina yang dianggap sebagai daerah dakwah daripada Yesus Kristus itu juga berada di bawah pendudukan kerajaan Romawi, yang mana kita semua tahu bahwa kerajaan Romawi sangat kental dengan ajaran paganisme Yunani kuno. Nah, tulisan-tulisan orang yang menulis Perjanjian Baru saya boleh katakan di bawah alam bawah sadarnya itu pasti ada yang namanya paganisme. Sehingga pada waktu mereka menyatukan tulisan-tulisan mereka dengan cara mengutip dari kitabnya orang Yahudi, dicampurkan atau ditukar konsesinya, sehingga yang tadinya monoteisme dicampurkan dengan politeisme, sehingga kita sekarang bisa katakan Kristen itu sebenarnya tidak lain adalah penerus ajaran paganisme. Sebenarnya itu banyak sekali contoh-contoh yang saya bisa berikan. Mungkin itu ya paling jatuh-jatuhnya apa? Saya pernah dengan debat dengan seorang pendeta yang jawabannya hanya gini, Pak, very clear ini untuk Yesus gitu. Jawabnya hanya bisa begitu aja. Ditanya ini, nah ya saya hidup pada zaman raja siapa? Nggak tahu. Ini raja ini julukannya apa? Nggak tahu. Aneh kan jadinya kan? Ya, jadi kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir di dalam kritik kristologi itu, kita juga harus memahami atau menguasai sejarah daripada kekristenan itu sendiri. Ya, entah itu alirannya, entah itu versi Bible-nya, entah itu perkembangan gerejanya dan sebagainya. Kenapa kita harus tahu? Karena dengan begitu kita bisa bermain dengan mereka tuh seperti orang adu domba gitu. Aliran ini dengan aliran ini ada perbedaan ini, ya udah kita adu aja. Yang mana yang salah gitu. Kalau saya biasanya nggak mau nanya ke orang Kristen yang mana yang benar, enggak. Saya nanya yang mana yang salah gitu. Biar mereka mikir jawabnya gitu loh. Nah, dengan seperti itu biasanya mereka nanti akan ya tahu sendiri ya, terpecah gitu konsentrasinya. Baik, jadi di dalam ilmu kritik kristologi yang tadi saya paparkan, yaitu melalui kritik teks, kemudian melalui konteks, kemudian melalui sejarah, ketiga hal ini nanti akan bisa membantah ketuhanan Yesus di dalam Kristen dan juga bisa membuktikan bahwa kitab yang dianggap suci oleh mereka itu tidak layak disebut sebagai kitab suci gitu. Ya. Saya sudah menyiapkan atau sudah membuat tabel itu yang isinya kurang lebih 275 kontradiksi di dalam Bible. Salah satunya itu yang saya ambil dari konteks sejarah, sebenarnya sangat-sangat menohok ya, kalau boleh dibilang. Saya ambil contoh yang paling ini ya, yang sampai sekarang belum bisa dijawab sama mereka. Di kitab Matius diceritakan Yesus lahir pada zaman Herodes Agung, betul Bu? Kemudian karena Raja Herodes Agung ingin membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah, Yesus akhirnya dibawa oleh orang tuanya ke Mesir. Karena si penulisnya mengutip ayat dari Perjanjian Lama bahwa dari Mesir kupanggil anakku katanya. Padahal anakku ini siapa nggak tahu gitu. Anakku ini adalah sebenarnya Israel. Nah, jadi dengan cara-cara seperti itu
mereka menggunakan cara-cara yang cocokologi kalau boleh dibilang. Oke, tadi Yesus lahir pada zaman Herodes Agung, kemudian dibawa ke Mesir. Raja Herodes Agung, kita cek di sumber informasi ya, internet, matinya ada yang bilang tahun 4 sebelum Masehi, ada yang bilang tahun 1 sebelum Masehi. Oke, yang tradisional bilang matinya tahun 1 sebelum Masehi. Di Lukas disebutkan bahwa Yesus lahir pada zaman Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Betul Bu? Semua ahli sejarah kompak bicara bahwa Kirenius menjadi wali negeri di Syria itu tahun 6 Masehi. Tadi ada 4 sebelum Masehi, ada 6 Masehi, itu udah 10 tahun bedanya. Yesus lahir karena dia mau dibunuh pada waktu semua bayi berumur 2 tahun ke bawah, anggap aja mundur 2 tahun. Berarti anggap aja dia lahir 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi, 1 Masehi, 6 Masehi, total 12 tahun bedanya. Jadi pertanyaannya 12 abad. 12 tahun. 2 abad. Enggak, 12 tahun. Beda generasi. Jadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ya. Tetapi bedanya 12 tahun maksimal. Karena Raja Herodes dianggap mati tahun 4 sebelum Masehi, dikurangin 2 tahun karena mau membunuh anak di bawah umur 2 tahun ke bawah. Kemudian yang di Lukas disebutkan Kirenius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 Masehi. Jadi total maksimal bedanya 12 tahun. Jadi timbul pertanyaan, Yesus yang di Matius sama Yesus yang di Lukas itu sama apa enggak orangnya gitu? Betul kan? Atau dengan kata lain, ada berapa Yesus di gospel gitu? Nah, ahli-ahli perjanjian baru aja yang di luar negeri aja debat udah ratusan tahun sampai sekarang belum tuntas gitu, mengenai masalah itu. Itu salah satu contoh kontradiksi yang paling, kalau boleh saya bilang, menyakitkan ya buat mereka sebenarnya. Oke, saya percepat. Pak, kita masuk tanya jawab gimana? Boleh? Masih ada 20 menit. Nggak berasa ya waktunya. Iya. Oke, yang pertama mungkin tadi sudah order di belakang Bu. Ibu orang kedua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dari Bali. Yang ingin saya tanyakan ada 2 dan 1 permintaan. Permintaan pertama, kalau tadi Bu Dewi sudah mengenalkan identitasnya dan latar belakangnya, nah ini pembicara yang sekarang ini belum mengenalkan. Jadi kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Mohon maaf Pak, tadi lupa. Yang kedua, kita semua menunggu indeks kepalsuan Alkitab yang Bapak janjikan tadi. Mudah-mudahan segera bisa dikarang, diterbitkan, nah, sehingga itu menjadi rujukan bagi kita sekalian. Mungkin ada hubungannya, iya. Jadi tan itu adalah marga. Jadi kalau dalam bahasa Chinese-nya itu marga itu adalah se Bu. Nah, jadi kalau Dondi setan, nah berarti ya banyak orang-orang Kristen yang sekarang manggil saya Dondi setan gitu, karena nggak bisa jawab, jadi jawabnya cuma pakai Dondi setan gitu. Oke, yang kedua, justru yang saya ajak debat itu Pak Hendrik kan Bu, di yang waktu di Jogja di Hotel Ispa bulan Maret ya tahun ini. Saya menantang dia debat sengaja karena saya ingin menginjak-injak argumen dia gitu. Ya itu jawabannya bisanya cuma very clear gitu. Saya akhirnya juga bilang di akhir debat juga saya bilang, jadi saya juga punya kesimpulan Pak, saya pinjam istilah Bapak, very clear, Bapak ini cuma terjemahan saya bilang gitu. Karena dia nggak tahu apa yang disajikan dalam LAI itu aslinya kata apa, segala macam kritik di belakang itu dia nggak tahu gitu. Jadi dia hanya ibaratnya dia menerima masakan dari LAI apa adanya gitu. Dia tidak tahu apa itu di belakangnya. Baik, yang kedua, tadi Ibu, saya sangat setuju dengan Ibu tadi bahwa mereka memang sering menggunakan ayat-ayat Quran, bahwa
bahwa dikatakan Quran membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, saya pada kesempatan kali ini juga ingin mengajak Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam harusnya paham bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Ya, jadi yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu bukan Bible yang dipegang orang Kristen sekarang begitu. Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kita sebagai umat Islam nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu jangan sebutan Injil. Kita sebut saja itu semuanya gospel. Yang awalnya tuh dari kata gospel gitu. Sekarang kita sebutnya dengan gospel. Alkitab mereka jangan kita sebut Alkitab, karena Quran juga disebut dengan Alkitab, ya. Alkitab mereka di Indonesia mungkin disebutnya sama mereka Alkitab, tapi kalau di Amerika kan Holy Bible, gitu kan. Di negara lain mungkin lain lagi. Tapi kalau kita Al-Quran, mau di Amerika, mau di Afrika, mau di China, mau dimanapun, tetap disebut sebagai Al-Quran. Nah, jadi saya mendorong Bapak Ibu, kita ganti istilah itu. Kita jangan mau termakan oleh istilah-istilah yang digunakan oleh LAI, yang mana mereka mempunyai misi itu untuk mengkristenkan orang Muslim itu dengan cara-cara menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di dalam Islam. Contohnya Injil, Allah, di Alkitab mereka tulisnya Allah. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam taunya Allah itu sebagai nama daripada Roh, nama daripada Tuhan kita. Di Alkitab kata Allah itu digunakan sebagai gelar atau sebutan umum. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Allahnya banyak gitu. Itu juga suatu hal yang sebenarnya kita juga sedang upayakan dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, di mana kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat supaya nantinya kita bisa dimediasi dengan Kementerian Agama. Tetapi ya seperti tadi Bu Dewi katakan, ya jadi mungkin kita pending dulu ya sebenarnya. Nah, saya ingin menanggapi mengenai tadi Ibu bahwa solusinya kita harus membuat